Gini Ibrahim As-Samar. Iku barokah ulama-ulama sing moh balik ning Mekah mau nikmati tawaf demi nasrul Islam. Nyebarno napa? Islam. Barokah malih bukti bahwa sejarah ini benar. Kalau mau tentang hayati sahabat. Ketika Uni Soviet sebagai Zuni itu artinya akan koalisi atau persatuan dari berbagai negara bagian. Niku dikooptasi oleh konstitusi negara supaya jadi negara komunisme ateisme. Karena konstitusi Uni Soviet adalah ateis berpuluh-puluh tahun dikooptasi oleh negara supaya menjadi negara komunis. Tapi apa yang terjadi? Setelah Uni Soviet hancur, mereka pecah belah menjadi persemakmuran. Dan yang komunitas Islam langsung menjadi negara Islam. Itu kalau Islamnya ada mendarah mendaging gak mungkin setelah Uni Soviet pecah langsung jadi negara apa? Iku barokah sahabat-sahabat sing milih ibadah sing penuh tantangan. Paham ya? Sampeyan monggo nak sing gak ada duit monggo haji, tapi nak badhe haji nggih pun nikmati ibadah mulang, ibadah nasrul. Nak pas haji nggih nikmati haji, Mas haji kok nikmati liyane. Lho kula fair lho. Nak sing ngomong sampean mesti wong daran ora kelar kaji, kula nggih kuat. Kula wingi April nggih ke Mekah nggih nate tawaf pokoke nggih. Tapi nggih ngoten. Kula donga teng multazam nggih namung ngoten, ya Allah, saya beri hak, beri waktu untuk nasrul Islam sebagaimana para sahabatnya Rasulullah. Jadi kula donga teng multazam teng kene nggon mustajab, ya Allah, karena saya ini umatnya Nabi Engkau, maka kula kepengin meneruskan dakwah Nabi. Nggih pun. Tenan itu bukti bahwa teori itu benar. Kenapa di Eropa Timur Islam begitu kuat? Karena era Umar itu sudah dihuni para sahabat. Ditawani Sidin Umar balik ke Mekah mboten purun. Balik ke Madinah mboten purun. Karena di Madinah Islam sudah jadi. Gamane kurang tantangan, kalau bahasa gaule kurang apa? Kurang. Akhirnya wonten sahabat sing bahkan ketika ke Cina terdampar ke Selat Malaka. Makanya banyak sejarawan sing meyakini Islam tengah itu era sahabat. Ini teng Baros ya, teng apa? Baros. Maulana Yusuf itu menangi Sayyidina Ali. Tapi kalau orang Jawa kan meyakini yang di Panjalu itu, yang di mana? Pak Mijal. Tapi Jamis. Tapi kalau yang dicatat sejarah kayak Ibnu Battuta yang diyakini itu yang di Baros, itu yang lebih otentik. Itu hampir semua pakar sejarah yakin itu. Kalau yang di Baros itu menangi Sayyidina Ali. Itu mungkin sekali karena orang kalau ke Cina itu harus melewati Selat Malaka dan itu kadang terdampar. Itu bukti sing jelas yang mudah dilacak kayak Abai Sunan Ampel. Itu Asmara Kondi, bahasa Arabnya Asamar Kondi, bahasa Latinnya Tasken. Tasken itu saat ini derek golongan Ukraina, golongan putih. Ukraina, Azerbaijan, Tajikistan, pokoknya Eropa Timur, Rusia. Coba sampean bayangkan sebuah negara dengan konstitusi komunisme berpuluh-puluh tahun ketika pecah langsung sebagai negara Islam. Itu kalau tidak saking darah mendagingnya itu tidak mungkin. Mereka nopo leluhur mereka sudah Islam mulai zaman sahabat. Ane kula nyuwun nggih kanca-kanca santri sing dakwah teng desa terbelakang teng Irian kudu bangga. Kula nu gadah kanca sakniki Kiai teng Irian Jaya niku termasuk sing dikekno kula. Ya mbek nak ngomong mbek kula kiai sak Jawa tak kekno namung Mbah Mun Kiai Sepuh nak nom jenengan. Muga sing dukung kula rek. Mergo tak critani tarahe sahabat-sahabat sing suka tantangan napa? Lah ning Jawa ora wis nikmat kados kula barang wis nikmat. Dihormati untuk salam templek, dihormati macam. Mulane kula niku tetep duwe jatah dadi donatur. Cheng Ho itu hidup di komunitas Cina. Dia sampai jabat jadi laksamana karena menyamarkan Islamnya. Menyamarkan apa? Kau nak kita Islam itu sembelih. Tapi imannya dia tidak bisa punah. Suatu saat dia dapat tugas ekspedisi untuk menjajaki Nusantara, Asia Tenggara. Bawa beberapa ratus kapal, dia jadi komandan. Ketok aslinya dia. Ora sido ekspedisi sesuai perintah raja malah dakwahno Islam terus gawe masjid Sambokong teng Putih Semarang. Iku bukti kalau iman tidak bisa dibunuh. Nggih, iman enggak bisa napa? Mahasiswa nggih ngoten. Mahasiswa pegawainya pacaran. Untuk beasiswa ke Amerika kadang ke Amerika. Lho ngono ning Amerika ya nggih masjid. Wah, ada pegawainya pacaran. Kok iman tidak bisa dibunuh? Iman enggak bisa apa? Dibunuh. Mulane kita harus husnudzon sama orang mukmin. Wis sawangane gendho-gendho lah pokoke nak mukmin kudu mbok husnudzoni. Anggape pas gendho ora waras, pas waras ya waras. Pokoke ana hitungane dhewe-dhewe nggih. Ana hitungane dhewe-dhewe. Cara Quran kan ngoten, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Engko saron nggih napa? Yara. Iman itu tidak bisa dibunuh. Coba sejarah ada Islam di Jerman, di Amerika itu gawanane mahasiswa sekuler.
Wong santri ra ngarah kelar rono. Karena iman tidak bisa napa? Dibunuh. Kenapa iman tidak bisa dibunuh? Karena kul falillahil hujjatul baligh. Karena iman akan menanamkan kita pentingnya tawakal be Allah, pentingnya bahwa Allah itu hanya satu. Dia ini ra iso logika trinitas gak iso. Pangeran kok telu. Uteke dibolak-balik tetep ra iso. Makanya ulama-ulama yang mengarang kayak Ummul Barohin, yang mengarang-arang cara berpikir salah tauhid itu pasti berkah. Karena mematenkan cara berpikir supaya orang hanya iman kepada Tuhan yang satu. Logika itu gak iso diolak. Lu Islam itu hebat. Bedino zina lah, mateni wong lah. Ini ana masjid dirubahno ya wani mati kok. Wong kasus di Pasuruan itu ngoten. Sing dadi ekstremis kadang Islam anyaran. Itu iman. Iman itu memang begitu. Mbok wong faseko, nek ana masjid disingi ora trimo. Paham ya? Mbok wong faseko, nek ana kiai ya wedi. Sebab itu elemen Islam bisa di Irian Jaya, di NTT, bahkan di negara-negara yang mayoritas kafir. Karena elemen Islam tidak bisa dibuli. Rupanya iman. Ini penting kalau aturakan dan sampai tidak pesimis. Buatnya apa pesimis? Lalu pulau nyuwun orang Islam itu harus berlatih ibadah sing dengan nuansa taklim mengajarkan al-hujjatul baligh. Sehingga al-hujjatul baligh itu bisa dipanen sampai kiamat. Itu disebut waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Suksesnya Nabi Ibrahim jadi Abul Anbiya. Kenapa Nabi Ibrahim diberi gelar Abul Anbiya, bapak para nabi? Karena waja'alaha kalimatam baqiyatan. Ibrahimlah yang pertama kali mensosialisasi, mengkampanyakan, mengiklankan pentingnya kalimat tauhid sebagai kalimatam baqiyah, kalimat yang abadi. Jadi Ibrahimlah yang meletakkan dasar-dasar prasasti ketauhidan. Prasasti ketauhidan itu dimulai dari sesuatu yang dramatis. Zaman itu, zaman sinten sampean tak enak mau kareng arang buku. Nah Ibrahim bisa kangelan. Sampeyan tak ceritani kangelane Nabi Ibrahim, ben sampean ngerti. Kangelan tenan. Wong jare nyembah bintang. Ibrahim layah-layah ning pertelon go perapatan, pokoke sing kira-kira diliwati wong akeh. Takoki, "Him, iku apa?" "Ini sakim." Aku iki lara. Lah kok adang-adang? Ya ben parek pangeran delok lintangan gitu. Nah, dene pangeran tenan iso ngobati aku. Fana zura nazratan fin nujum faqala inni sakim. Fatawallahu anhumut. Oh dasar wedan lintang atau jaluk itu ulung. Nah cocok kowe lintang atau jaluk itu ulung. Artinya untuk mendikte manusia supaya berpaling dari lintangnya direwangi koyo wong edan Ibrahim direwangi koyo wong napa? Bariku brolo nggih ngoten. Bengi-bengi dikiwapaki kabeh. Terus terakhir kapake dikalungno sing paling gede. Rino-rino rame. Qalu sami'na fata yadhkuruhum ya qalu lahu napa? Ibrahim. Sopo? Nutuki iki. Wis jare canemno. Nah, sing sering hujat Ibrahim gak ra Ibrahim. Terus qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la allahum yasyad. Saiki Ibrahim ditekakno. Bareng ditekakno ya enak. Manfaat sinten qalu man fa'ala bi alihatina hadza ya Ibrahim. Sapa sing nglakoni iki? Cari Ibrahim. Ya bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yo sing meteli yo sing ngalukan petel aku ra. Wah akhirnya jari ketuane orang mungkin brolo iso nutuki petel. Ya cocok. Cocok. Artinya Ibrahim untuk mengkampanyakan mensosialisasi kalimat tauhid itu direwangi kayak itu. Makanya diarani Abul Am. Kalau kita sekarang kan tinggal menulis pena apa-apa. Kalau dulu direwangi bertaruhnya perbintangan ke ngoten Ibrahim. Wong-wong dikumpul loh. Dia ini sawangane bebo nyembah lintang. Bareng falam ketika falam waral kamaro basyom qala hadza rabbi. Kan ngoten. Maka dari kanu Ibrahim falam majana alaihi layro akau kabak qala hadza rabbi. Cara ulama-ulama ahli sunnah kan ditafsir hadza rabbi. Hadza napa? Bareng delok lintang apa betul ini Tuhan? Jadi kaum-kaum iya bener pangeran. Falam ma'afala dinteni nganti ilang. Keselen dadi Nabi Ibrahim. Barang hilang, pangeran kok iso hilang? Pangeran jimusnah. Sekarang ono falam maro alqamara wa qala napa hadza? Barang hilang, mosok pangeran hilang. Terakhir srengenge. Bener srengenge. Wah iki paling pangeran, paling raksasa iki, paling gede. Hadza akbar. Terus falam ma'afalat, lho pangeran kok napa? Hilang.
Misalnya sing pantau ora ilang, mau ditelan gunung, pangeran iso ditelan, pokoknya lara terus to. Ndak artinya betapa logika tauhid itu ditanamkan oleh Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Sehingga logika ini yang tidak punah saat orang Islam di Eropa Timur, termasuk ngadepi logika-logika Trinitas. Logika-logika apa? Trinitas. Ada Roh Kudus, ada Logos, ada tiga jadi satu. Itu udah hilang. Sehingga saat wong Islam itu cara lahir fasik. Ya ora salat cara lahir napa? Fasik. Tapi iman itu tetap tertanam. Buktine ceng go laksamana napa? Bertahun-tahun dekne ala adat Cina. Lho bareng ekspedisi ngetokno napa Islam. Kathah cerita ngoten. Wong Islam ning ndi barokah. Mulane kula niku mboten GR tapi mel optimis. Wong Kenya ra di Amerika atas nama demokrasi kepilih jadi presiden. Jenenge Barak iki utusan Arab barokah lho, Barak Hussein. Sing jeneng Amerikane ora ono blas. Lan jare Amerika ini presiden dengan nama aneh perkarane jenenge kok Barak Hussein. Kemudian bapak Islam, bapak Islam karpe yo barokah, jeneng-jeneng barokah manfaat bareng jenenge Barak napa? Hussein. Ya idolane Cek Hussein putune Nabi ini. Dan iman itu tidak akan hilang. Meskipun secara konstitusi Barack Obama itu beragama Kristen, tapi dia paling berjasa merekonsiliasi hubungan umat Islam dengan Barat. Masa penilaian Nobel itu salah? Kemarin dia dapat Nobel itu karena dia berhasil mencairkan hubungan umat Islam dan Barat. Padahal peneliti Nobel tentu orang-orang yang berpikir objek. Kemarin Obama itu kan dapat Nobel, itu alasannya apa? Dianggap berhasil mencairkan hubungan umat Islam dan apa? Dan itu mesti bawaan karena darah-darahnya darah apa? Islam. Iman itu tidak bisa mati. Mana sampean ra usah pesimis mbek mahasiswa sing Australia sing Amerika. Kok nang katut barat. Sedurunge ning Amerika nek masalah pacaran wis. Belajar sedurunge ya wis. Dadi aja paham ya? Pakaian napa ketat sedurunge nggih wis. Tapi wong semono di Amerika itu ada klub-klub Islam. Neng New York niku wonten gedung sing disewa di belakang. Itu dinggo Thariqah Naqsa. Nah sekarang Ustadz Mansur itu kemarin di Jogja, sekarang itu mau ngangkat apa itu? Kan beliau kan ngurus kufat-kufat itu. Kemarin mau ke Amerika itu mengangkat cabang Amerika. Kufat-kufat untuk putih. Nah, itu kalau terus eling cerita sahabat itu barokah para sahabat sing ketika akan balik teng Mekah do boten purun. Milih dakwah teng Eropa ti barokah ketok. Termasuk kita untuk Islam saat ini barokah Asmara Kondi sing lahirno Sunan. Daerah Asmara Kondi Islam barokah sahabat sing boten purun balik teng Mekah. Niku rumono tenan gitu terus. Kulo niku seneng. Kulo seneng mbek ibadah haji nggih seneng. Tapi pun haji itu wajib pisan nggih pun pisan. Kecuali sampean di KPIH nggih monggo berangkat. Tapi kita harus proporsional. Ibadah paling utama dalam Islam itu mulang. Dan ibadah itu pula yang pertama turun surat Iqra. Mergo liwat mulang ini Islam sampai kemana-mana. Termasuk daerah Islam sing urung sholat, urung zakat. Tapi tidak apa-apa. Yang penting logika tauhid sudah tertanam. Kita untuk barokah logika tauhid. Terus masalah laksamana apa? Ada contoh-contoh sejarah Islam, termasuk Rusia. Uni Soviet sampean kan tahu kan? Konstitusi negara itu mengharuskan warganya berpikiran komunisme ateis. Dan kayak apa kuatnya Uni Soviet? Tapi ternyata setelah Uni Soviet hancur jadi persemakmuran lahirlah negara-negara apa? Islam. Itu menunjukkan apa? Karena iman tidak bisa dibunuh, tidak bisa dimatikan. Paham ya? Jadi lewat ngaji niki ben barokah kita ngakui jasane wong Islam. Mulane tiap Fatihah wali dawil hukuki alim. Mangsa berjasa kiai mutok. Wong tuamu tok, termasuk mbah-mbahmu sing ning gone Tasken Samarkandi kono berjasa. Mau Islam nganti nek Bojonegoro kok Rusia iku dalane konti. Ujug-ujug tok Mekah rene wis ora ngarah liwat endi. Iku muter-muter tok Eropa Timur, paham ya? Temangsang Selat Malaka, tok Gujarat, Temangsang tok Baros, tok Aceh, ngumalir tok. Budi Tuban daerah putih itu. Gesek ya. Gosek nguarep nek Ampel Denta, iku wae ngenteni jasane Budi Brawijaya, ke sebagian bojone Brawijaya wonten sing bulike sinten Sunan Ampel. Terus Sunan Ampel dipondoki pernah ponaan napa misanan Raja Fatah terus dadi kerajaan teng Demak napa? Binten.
Saiki awak dhewe karek enak fatwa ngoten. Niku utang jasa kita pirang-pirang mbek silsilah kedatangan Islam teng napa? Indonesia. Mun kula terang. Kul ngucap sira Muhammad subhana rabbi hal kuntu illa basara rasulah. Kasairi rasul walam yakun lan ora ana sapa rasul iku ya tuna. Iku nekani sapa rasul bi ayatin illa bi idznillah.